ini inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang memberikan petunjuk yang sangat lurus, aqwam, sangat lurus. Petunjuk apa yang sangat lurus itu, Bu? Hadzal Qur'an. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk yang sangat lurus, sangat lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan sebagai kabar gembira, sebagai kabar gembira. Al-Quran adalah yang petunjuk yang paling lurus dan juga sebagai kabar gembira. Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu bagi orang-orang yang melakukan amal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka adalah pahala yang kabir, pahala yang besar. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, satu ayat ini perlu kita pahami, ibu-ibu sekalian, ya. Kenapa perlu ibu pahami? Karena sekarang ini ibu tengah belajar baca Al-Quran, ya. Nah, jadi ibu sekarang ini tengah melakukan pahala yang besar, ya Bu, ya. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka adalah pahala yang besar, yaitu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka ibu-ibu sekalian, tidak usah ada kata bosan dalam belajar Al-Quran. Walaupun ada umur, tidak ada kata bosan dalam belajar Al-Quran. Nah, ketika ibu setiap Jumat mau datang ke pengajian, maka ibu-ibu jangan tergoda oleh bisikan jin. Apa nama jinnya, Bu? Qarin. Udahlah, ini cuaca dingin nih, lebih baik tidur janganlah. Nanti mata ibu ditiup dengan si Qarin. Aduh, ngantuk benang ni dalam tu sampai gia lah. Siapa, Bu, yang ni, Bu? Qarin. Siapa Qarin itu, Bu? Jin yang mendampingi ibu-ibu mulai dari ibu lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Selalu membisik-bisikkan hal-hal yang buruk ketika kita hendak melakukan kebaikan. Apa saja. Misalnya ibu mau nyumbang nih, bulan tua nih, udahlah, tak usah nyumbang lah. Bagus beli paket, ya paket habis. Biar pengajian nanti bisa WA, bisa nelpon, gitu kan, Bu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, itu semua adalah bisikan syaitan, jin, yang selalu membisik-bisikkan kita agar kita tidak mau melakukan amal soleh. Ya'maluna sholihat, yang punya amal ibadah. Maka ibu-ibu sekalian, jangan ibu kira ibu datang ke sini percuma. Insya Allah ibu datang ke sini, ibu mengorbankan waktu, ya Bu, ya, mengorbankan biaya. Ibu meninggalkan sementara suami yang punya suami, ibu tada jaga cucu, ya Bu, ya. Insya Allah waktu yang ibu korbankan itu nanti akan ditanyakan bahwa waktu ibu telah digunakan untuk yang bermanfaat, yaitu hal yang paling lurus. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini lillati hiya aqwam, hidayah yang paling lurus. Maka baca Quran terus, ya Bu, ya. Jangan ada kata bosan, Bu. Ketika ibu baca Quran, Bu,
Inna. Berapa huruf Bu? 2 huruf. Nilai pahalanya berapa Bu? 20. Bu, saya umpamakan ibu puasa hari Kamis kemarin, mulai ibu sahur sampai berbuka puasa, berapa kebaikan ibu lakukan? 1 kebaikan. Lapar, haus, ya Bu ya. 1 hari lagi itu kalaupun sukses puasa ibu. Kalau ibu nak ngomel-ngomel terus, batal puasa, tak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan haus, Bu ya. Nah, kalaupun ibu sukses puasanya Senin Kamis kemarin, ibu hanya dapatkan 1 pahala, 10 kebaikan. Al-Quran yang ibu baca tadi ini 1 huruf, Allah balas dengan 10 kebaikan. Bu, tadi udah ibu hitung belum? Berapa investasi yang telah ibu tabung pada hari ini? Tidak terhitung ya Bu. Banyak. Kalau ibu hitung-hitung, insya Allah duit ibu, tabungan ibu, investasi ibu nanti suatu saat ibu raih banyak ya Bu ya. Bahkan janji Allah, iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'a. Bacalah oleh kamu itu Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kapan? Pada hari kiamat. Bu, ketika kita meninggal dunia Bu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Al-Quran menemani ibu. Jadi malaikat itu bertanya, risih dia, ditanya, kenapa kamu? Siapa kamu ini? Kenapa kamu selalu ada di sampingnya menemani orang ini? Dia mengatakan, dulu ketika dia masih hidup, dia selalu membacaku, dia berteman dengan saya. Siapa itu yang ngomong Bu? Al-Quran. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan, Al-Quran itu nanti di alam barzakh akan memberikan cahaya. Ya Bu ya. Jadi Ibu, ketika kita di alam barzakh atau di alam kubur, maka waktu kita tidak terasa hingga sampai hari kiamat. Siapa yang menemani Bu? Al-Quran. Sampai hari kiamat selalu memberikan syafaat. Ya Bu, besar nilai pahala baca Quran. Ya Bu, maka ibu-ibu sekalian, habis sholat tahajud, ibu coba usahakan baca Al-Quran. Ya Bu, habis sholat asar baca Al-Quran, habis sholat maghrib baca Al-Quran, habis sholat isya baca Al-Quran, sebelum sholat zuhur baca Al-Quran, sesudah sholat zuhur baca Al-Quran. Ya punya nilai pahalanya besar Bu. Jika kita mau menghitung nilai pahala yang Allah janjikan bagi orang yang baca Al-Quran. Yang punya anna lahum ajran kabira. Nah, bahwasanya pahala yang besar bagi orang tersebut, bagi mereka. Siapa itu? Yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan. Maka ibu jangan bosan baca Quran ya Bu, terus baca Al-Quran ya Bu ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang belum lancar, insya Allah pasti akan lancar. Ibu nanti di setel ya itu MP3. Nah, ibu buka Quran MP3 ini baca Al-Baqarah. Bu Uti nanti baca ikut Alif Lam Mim Dalikal kita dan seterusnya ya punya. Nah, insya Allah lancar. Setiap hari rutin dibaca ya Bu Utin. Ya ibu-ibu yang lain, saya yakin ibu-ibu sekalian, insya Allah kalau ibu rutin baca Quran akan lancar ya Bu ya. Baca Quran terus ya Bu, insya Allah akan lancar. Bagaimana tidak lancar-lancar ya udahlah. Yang penting ibu ada ikhtiar. Suatu saat Allah panggil ibu, kita mati dalam keadaan syahid. Bu,
itu adalah mati yang dicemburui oleh orang lain. Kenapa, Bu? Karena ibu sedang belajar Al-Quran, ya Bu ya. Nah, suatu saat Allah panggil kita, kita meninggal dunia, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, syahid, karena ibu mati dalam keadaan belajar Al-Quran, ya Bu ya. Nah, jadi jangan ada kata bosan. Nah, silakan Ibu bertanya Bu Haja Yuyun. Enggak apa-apa. Allah memerintahkan kepada kita ikro, baca. Bacalah. Allah tidak memerintahkan kepada kita ibu jadi qori'ah, ibu menjadi qori. Allah tidak memerintahkan kepada kita ibu menjadi tahfizah, tidak. Tapi Allah perintahkan baca, ya Bu. Walaupun kita tak qori ibu, qori'ah, walaupun ibu tidak bukan tahfizah, penghafal Al-Quran, tapi janji Allah adalah ikro, baca. Nah, baca insya-Allah nilai pahalanya besar. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka adalah nilai pahala yang besar. Jadi ibu-ibu sekalian, waktu kita singkat dan jam 4 lewat, tapi insya-Allah ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Sedikit saya sampaikan, Bu. Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang sholat jenazah. Nah, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang pahala orang sholat jenazah, kata Rasulullah, kita sholat jenazah itu nilai pahalanya 1 qirat. Tahu ibu 1 qirat? Wa mahunna ya Rasulullah. Apakah yang dimaksudkan dengan 1 qirat tersebut? Kalau kita habis menyolatkan kemudian kita memakamkan, kemudian 2 qirat. Jadi menyolatkan memakamkan 2 qirat. Sahabat ini bertanya, apakah yang dimaksud 2 qirat tersebut? Yang dimaksudkan 2 qirat tersebut, kata Rasulullah, adalah 1 qirat sama nilainya dengan 1 gunung yang besar. Kalau 2 qirat berarti pahalanya 2 gunung yang besar. Ya Bu ya, 2 gunung yang besar. Jadi setiap amalan ibadah itu ada ganjarannya. Kenapa Rasulullah menggambarkan 2 gunung yang besar, 2 qirat? Karena ini ditanyakan oleh kepada Rasulullah. Bingung dia, apa itu qirat? Bisa jadi Bu, kalau ada yang bertanya kepada Rasulullah nilai pahala sebanyak apa, maka Rasulullah menjelaskan, bukan yang dimaksudkan dengan baca Al-Quran nilai pahalanya itu alif lam mim, bukan seperti itu. Tetapi yang pahala baca Quran itu alif 1, lam 1, mim 1. Alif 1 kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. 3 huruf nilai pahalanya 30 kebaikan. Itulah yang Allah janjikan bagi ibu-ibu yang selalu baca Al-Quran, ya Bu. Nah, baca Quran, jangan khawatir ibu, jangan bosan baca Quran, ya Bu ya. Hujan sedikit pergi dah, tak apa-apa. Palahan nilai pahalanya besar Bu. Investasi Bu nanti. Karena hujan-hujannya ibu mau pergi. Apakah lagi waktu hari yang terang, ya Bu ya. Ibu yang ngantuk beratnya, ibu mau pergi. Apakah lagi? Tak ada ngantuk Bu. Kalau ibu ngantuk Bu, ibu bawa kopi seperti Bu Haja Yuyun ni. Aku ngantuk bawa. Boleh tak Bu? Ibu bawa bekal pengajian, boleh. Ibu bekal dalam tas ibu kopi, ibu bekal dalam tas ibu kue kalau ibu lapar, ibu bekal dalam tas ibu air putih. Jangan bekal dalam tas ibu bedak warna murah, lebih mahal lagi. Bedak siapa?
Ya Bu ya, tak perlu. Kan ibu-ibu tak perlulah berbedak-bedak, berkincu, berlapis-lapis, bedak berlapis-lapis. Udahlah lillahi ta'ala. InsyaAllah nilai ganjarannya besar di sisi Allah. Ya Bu, bukan kata saya nih Bu. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 sesuai dengan hadis Nabi, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'a. Ya Bu ya. Jadi Al-Quran nanti itu Bu pas hari kiamat memberikan syafaat bagi ibu-ibu sekalian yang suka baca Quran. Nah, setelah hari kiamat pas timbangan mizan apa di alam barzah, nah terus amal ibadah kita ngikut ya Bu ya. Nah selama di alam barzah ibu-ibu selalu ditemani oleh Al-Quran, berteman dengan Al-Quran. Di dunia ibu-ibu berteman dengan Al-Quran, insya Allah di akhirat Al-Quran juga berteman dengan ibu-ibu. Ya Bu, yakin tak Bu? Yakin ya Bu ya. Jadi silakan. Bu, itulah kelebihan bagi orang yang belajar Al-Quran Bu. Nah Bu sana. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu kata Rasulullah ada dua kelebihan. Kelebihan pertama dia membacanya mendapat pahala. Yang kedua salah ibu baca Al-Quran tadi juga dapat pahala. Susah Bu sana nih bacanya. Inna salah itu dapat paham. Bukan kata saya, kata Rasulullah ya Bu ya. Jadi itulah keistimewaan bagi orang yang belajar Al-Quran. Tentu beda dengan suami Bu sana. Bu sana beda dengan suami Bu. Kenapa ibu salah masih dapat pahala? Ya, karena dalam proses belajar. Kalau suami ibu sana salah dapat dosa. Kenapa? Karena tidak mau belajar lagi. Waktu kecil udah hatam 10 kali. Ibu ya, suruh jadi imam aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah betul Bu? Salah. Masa ibu-ibu ya pandai kan bukan? Jadi suruh suami belajar terus ya Bu ya. Begitu juga anak-anak ibu ya, kalau tidak belajar Quran dah hatam 10 kali tak mau belajar lagi, salah. Udahlah salah tak lancar lagi baca. Salah dosa. Kecuali belajar ya, bagi ibu-ibu ini kan harus belajar. Makanya kalau ada suami masih di rumah yang masih ada, suruh belajar terus Pak. Di masjid kita tu ada belajar tahsin Pak, di masjid kita ada belajar tajwid, pergilah Pak. Maghrib sampai isya Pak. Tapi jangan dipaksa Bu. Dipaksa kalau bisa tu, mamak kawankan kita sama-sama. Bu ya. Nah, ya Bu ya. Ya jadi itu ya Bu Sarna ya. Kalau kita ikut ya gitu Bapak ikut ya. Boleh. Bagus, kalian belajar. Orang baca nanti Bu Sarna mau ikut baca boleh, salah ditegurkan, enggak apa-apa. Jangan tersinggung ya Bu. Bu. Kalau salah ibu ditegurkan jangan tersinggung, jangan marah. Besok tak mau datang lagi. Payah guru ngaji ini. Aku ni salah terus baca. Tak betul-betul. Iyalah, begitulah nama belajar. Nanti suatu saat ibu udah pandai, tak perlu lagi. Dan Bu, ketika roh kita lepas dari jasad kita ni Bu, ibu tak perlu belajar lagi. Ibu tak perlu sholat lagi. Ibu tak perlu sedekah lagi. Kapan itu berlaku? Amal kebajikan, amal soleh, amal kebaikan itu semua berlaku ketika roh masih melekat di dalam jasad kita ni. Kalau udah lepas dari jasad kita, semuanya udah tidak berlaku sama sekali. Bahkan ada yang mau kembali
ke dunia dalam walaupun sebentar. Tak ada apa-apa untuk melakukan amal ibadah. Tak bisa. Tak bisa ketika roh kita udah lepas dari jasad. Maka roh masih di dalam jasad kita ni, Bu. Nah, maka manfaatkan waktu ibu baca Quran. Manfaatkan harta benda ibu untuk sedekah, ya Bu ya. Dan memanfaatkan waktu ibu ketika azan solat lah. Udah apa lagi dicari, udah tua, ya Bu ya. Tinggal fokuslah ibadah. Yang banyak bisnis sudah lah Ustaz, bisnis macam-macam ada. Udah tua, saya mau fokus ibadah lah. Udah gitu ya Bu ya. Udahlah ambil tasbih, begitu baca Quran dan terus, ya Bu ya. Nah, demikian ibu-ibu sekalian, saya rasa cukup dulu hari ini. InsyaAllah kita ketemu ya Bu Anjang Yuyun di bulan Januari. Berarti bulan Desember kita, enggak saya ya, ibu-ibu tetap ngaji, ya Bu ya, ngaji terus. Nanti ada Bu Anjang Niam, ada ibu-ibu lain, ada Bu Yuyun, sama-sama lah ya. Nah, nanti kalau saya misalnya di akhir nanti Desember ada waktu, nanti saya hubungi Ibu Ketua, ya Bu ya. Nah, terima kasih ibu sekalian. Ini saya memotivasi saja. Jangan ada kata bosan untuk baca Al-Quran, ya Bu ya. Jangan ada kata bosan letih belajar terus tak bisa. Jangan ada kata seperti itu, karena itu adalah bisikan dari syaitan, jin yang selalu membisikkan kita untuk tidak melakukan kebaikan, ya Bu. Nah, demikian ibu sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf.